Definisi sholat. Kita sering sholat lima waktu. Mungkin kita di alia gitu ya, di madrasah, di SMA, di SMP itu pelajaran agama. Sholat. Sholat itu apa? Sholat itu secara bahasa artinya doa. Sholat ya. Dulu kata sholat ini ya, dan sebelum datangnya Islam itu apa? Itu bermakna doa. Orang-orang Quraisy, orang Arab dulu itu sholat itu maksudnya mereka itu doa, ya doa. Nah, kemudian sholat itu ya tadi artinya adalah doa, karena apa? Yang kita baca, yang kita baca itu ada doa-doa kita. Allahumma ba'id baini wa bainal khataaya itu. Semua isinya dalam sholat itu, rangkaian sholat itu apa? Doa kita. Minta dijauhkan dari dari kesalahan, ya kan? Allahumma ba'id baini wa bainal khataaya. Kemudian minta apa lagi di dalam tasyahud, ya tasyahud wa'udzubika, ya apalagi Allahumma di dalam tasyahud, dalam sujud kita dianjurkan untuk berdoa Allahumma inna ala dzikrika setelah sholat dan lain sebagainya. Bahkan di dalam ayat-ayat juga, ayat-ayat Al-Quran terdapat doa-doa gitu ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, itu juga terdapat dalam Al-Quran. Kemudian apa? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Dalam Al-Fatihah juga, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Itu semua akhirnya adalah doa. Makanya ini dikatakan adalah sholat itu secara bahasa ad-doa. Sedangkan secara istilah ibadah, ya itu adalah ibadah yang rangkaiannya itu dibuka dari takbir atau ihram sampai salam. Ya. Kemudian selanjutnya, baiknya amalan tergantung pada baiknya sholat. Ya. Baiknya amalan tergantung pada baiknya sholat. Itu kata Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya. Nah, baiknya amalan tergantung pada sholat itu awwalu ma yus'al anhu abdu yaumil qiyamah. Sholat itu adalah hal yang pertama yang akan ditanyakan oleh Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Dan juga di sini dikatakan apa? Qal awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumil qiyamah as-salat. Fa in saluhat saluha sairul amalihi wa in fasadat fasadat sairul amalihi. Kalau sholatnya kita bagus, nanti Subhanahu wa taala aman semuanya. Karena apa? Karena yang pertama itu apa? Sholat kita yang dihisab, yang dilihat dulu. Sholatnya bagus gak nih? Rawatibnya bagus gak nih? Banyak sholat sunahnya gak nih? Sholat wajibnya bolong-bolong gak nih? Itu. Insya Allah kalau sholat itu bagus, ibadah-ibadah lain pun, amal-amalan pun yang lainnya menjadi bagus. Maka itu adalah mi'yar. Mi'yar itu apa ya dalam Indonesia? Mi'yar itu adalah sebuah patokan gitu ya. Amalan seorang itu baik dilihat daripada sholatnya. Kemudian wassalatu bil fariq bainal muslim. Sholat juga membeda ya antara muslim dan kafir. Maksudnya itu dalam bainal bainahum tarkus sholat. Yang membedakan kita dengan orang-orang kafir itu adalah ketika ditinggalkan itu sholat. Ya, maka ini menunjukkan pentingnya sholat. Jangan sampai sholat itu ya ditinggalkan sehingga menuju kepada kekufuran. Allah Subhanahu wa taala fa in tabu aqamus shalah wa atuz zakah fa ikhwanukum fid din. Kalau mereka bertobat masuk Islam, sholat, zakat, maka itu saudara kalian. Artinya dia kaum muslimin. Menghapus dosa. Nah, ini fadilah daripada sholat. Ara'aitum kata Nabi, lau anna nahran bibabi ahadikum. Tahukah engkau kalau ada sungai yang ada di mana? Di pintu-pintu kalian. Ya. Yaghtasilu minhu kullu yaum.
Itu ada kolam renang atau ya gitu ya. Rumah di depannya apa? Sungai. Kalau mandi setiap hari itu kulla yaumin ya, khamsa marrat. Setiap hari mandi 5 kali. Hal ya bukan min darni syai', apakah ya akan tersisa sesuatu yang kotor dakinya itu? Ya enggak kok. Ya insya Allah enggak gitu ya. Tidak. Karena apa? Karena nahar sini adalah sungai yang bersih yang bisa mencuci semua daki-daki. 5 kali mandinya. Ini kalau 5 kali ya di Mesir wajar gitu ya. Karena panas banget gitu di Mesir. Sampai 40 derajat gitu. Mandinya mandi buat seger lagi di ibadah gitu. Ya kalau di Indonesia kan nggak sampai 5 kali, mending 3 kali lah paling banyak ya. Qalu la yabqa min darri syai'un. Fadzalika mitu salawat. Nabi tadi bertanya, apakah akan ada daki-dakinya? Tidak ada. Fadzalika mitu salawat. Itulah seperti salat 5 waktu. 5 waktu itu diibaratkan mandi 5 kali gitu. Insya Allah la yabqa min darri syai'un. Tidak ada daki sama sekali gitu. Bersih kejelekannya, dosa-dosanya. Salat itu cahaya. Kalau kita lihat di sini ada lafadznya di sini. Wassalatu nurun. Nurun. Salat itu nurun. Cahaya. Ya. Cahaya yang memberikan kita pada petunjuk. Cahaya yang memberikan kita pada kesabaran. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Dan mintalah pertolongan dengan apa? Dengan sabar dan sholat. Kalau para ulama itu, mungkin saya bisa ceritakan tuh para ulama, mereka ketika mentaklif ya, atau ketika mereka lupa, mereka sholat gitu. Melupa sedikit suatu hadis gitu. Mereka sholat. Nanti setelah sholat itu bisa ketemu lagi apa yang dia apa yang dia lupa gitu. Itu banyak sekali kisahnya dari para ulama. Wassalatu nurun. Sholat itu adalah cahaya. Selanjutnya karena kita di sini tinggal beberapa menit lagi gitu ya, dan juga di Indonesia sudah malam, hari Senin ya, pada ini semua beraktivitas kembali. Rukun ketiga zakat ya. Zakat mensejahterakan dunia dan akhirat. Kenapa? Karena di sini kata Nabi, dullani al amali idza amiltuhu dakhaltul jannah. Tunjukkan aku pada sebuah amal Nabi Muhammad SAW yang mana jika aku amalkan maka aku ibadah pada Allah. Janganlah engkau syirik gitu ya. Salat, wa tuqimus shalah, wa tu'addi zakat al-mafruḍ, dan membayar zakat. Nah, jadi kalau kata Nabi sini ada seorang yang bertanya, tunjukkan pada wahai Nabi sebuah amalan yang aku dengannya akan masuk surga. Salat, zakat, ya tidak mensyirikan tadi. Qal walladzi nafsi biyadihi la azidu ala hadza. Falamma walla qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man sarrahu ay yanzur ila rajulin ahli jannah falyanzur ila hadza. Nah, ketika itu orang yang bertanya tadi ya mengamalkan itu semua gitu. Salat, zakat, puasa gitu ya. Kemudian apa? Walladzi nafsi biyadihi la azidu ala hadza. Enggak bakal nambah ini wahai Nabi. Saya ini aja salat, zakat, puasa gitu. Saya enggak bakal nambah ibadah lain. Kata Nabi apa? Man sarrahu, siapa yang pengen melihat ahli jannah, maka lihatlah pada sahabat ini yang tadi bertanya gitu. Dan juga zakat tersebut mensejahterakan dari fuqara wa masakin, ya kan? Kalau Rasulullah SAW Mu'ad bin Jabal. Mu'ad bin Jabal ketika diutus oleh Nabi Muhammad SAW ke sebuah daerah, pertama itu apa? Tadi diajarkan, ya kan? Innaka la ta'ti, dalam hadis innaka la ta'ti qauman ahli kitab. Sungguhnya engkau akan datang ya kepada orang-orang ahli kitab. Fad'uhum ila ayyashhadu. Maka pertama kali apa? Tauhid dulu. Asyhadu an la ilaha illallah anna Muhammadar Rasulullah wa in ata'u laka bidzalik. Maka kalau mereka itu semua taat padamu, fa akhbirhum anna Allah qad farada 'alaihim 5 salawat. Salat 5 waktu. Fa hum ata'uhu laka bidzalika fa akhbirhum anna Allah farada 'alaihim shadaqah. Kalau mereka sudah syahadat, sudah salat, maka kasih kabar
beritahu mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan sedekah, yaitu apa? Zakat di sini. Tu'khadhu min aghniyahim faturaddu ala fuqaraihim. Yang mana diambil dari orang-orang yang kaya dari mereka dan diberikan apa? Diberikan kepada orang yang fakir. Gitu. Dari sini kesejahteraan dunia dan juga akhirat. Rukun keempat, puasa. Puasa an-shaum lillahi azza wa jalla, sekali ya fadilahnya. Di antara itu adalah kullu amal ibni Adam lahul hasanah. Setiap amalan Bani Adam, anak Adam itu memiliki pahala gitu. Al hasanah bi asy amsalnya, satu kebaikan dibalas dengan 10 ya, 10 kali lipat gitu kan. Ila sab'imi'ati di'fin, sampai 700 kali lipat. Kalau Allah azza wa jalla illa shaum fa innahu li. Kecuali puasa, maka semuanya itu adalah untukku. Maksudnya untuk itu khusus nih, biar Allah Subhanahu wa taala saja yang apa? Wa an ajzibi, yang membalasnya. Nah, Masya Allah ya, kalau pahala itu dijelaskan misalkan pahala ini akan mendapatkan sekian dan sekian gitu ya, sebesar gunung gunung Uhud dan lain sebagainya, itu mungkin banyak dalam hadis. Tapi ini ada ibadah yang disandarkan pahalanya nanti Allah yang balas. Ini menunjukkan ya bahwasannya ketika suatu ibadah itu disandarkan pahalanya kepada sebuah zat yang apa, kepada sesuatu yang agung, itu apa, Allah Subhanahu wa taala yang akan membalas. Maka ini menunjukkan agungnya apa ibadah tersebut. Salat di Masjidil Haram, salat di Masjid Nabawi, itu pahalanya berbeda dengan masjid-masjid lain, Baitul Maqdis. Nah, itu pahalanya berbeda dengan pahala-pahala di tempat lain. Semakin mulia tempatnya, menisbatkan ibadah tersebut pada orang-orang mulia, kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada tempat-tempat yang berkah, maka itu menunjukkan apa? Bahwa yang dinisbatkan itu adalah sebuah rangkaian ibadah yang agung juga, seperti itu. Kemudian rukun kelima, di sini rukun kelima, insya Allah haji ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua nikmat haji ya, haji dan umrah, amin amin rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat Al-Qur'an di sini, wa adzin fin nas bil hajj. Dan adzin itu azan ya. Azan itu kan dikumandangkan, diumumkan, wa adzin fin nas, kumandangkan kepada manusia seluruhnya. Bil haji, dengan haji. Haji itu dalam secara bahasa dalam secara bahasa itu hajjun, yaitu apa? Qasada yaqsudu. Itu bertujuan. Orang yang al-hajj, orang yang berhaji itu adalah ya orang yang menuju, bertujuan ke Baitul Haram, atau bertujuan untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu karijalan wa ala kulli dhamirin, dari semua penjuru dunia ya, dari barat, timur, ya, utara, selatan di dunia ini, dari Eropa, orang Prancis, orang Italia, semua datang rijalan wa ala kulli dhamirin yatina min kulli fajjin amik. Benar, Al-Quran, Masya Allah, semakin kesini semakin menunjukkan kemujizatan Al-Quran. Sekarang kita lihat Islam sudah berada di seluruh benua gitu ya. Makanya sini min kulli fajjin amik, dari seluruh tempat-tempat di dunia, dari pelosok pun ada orang Islam yang mereka datang ke Baitul Haram. Liyashhadu manafi'a lahum, agar mereka itu menyaksikan manafi' lahum, manfaat-manfaatnya. Dalam haji itu bukan hanya ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, tapi apa? Zaman dulu itu ibadah haji, Masya Allah, itu bermusyawarah. Para ulama-ulama dulu, Kiai Ahmad Dahlan, Kiai Kiai Ahmad Dahlan, mereka berkumpul berhaji ya, mendapatkan sebuah ilham, mendapatkan sebuah ide yang Masya Allah sangat-sangat cemerlang, sehingga pulang Kiai Ahmad Dahlan ke Indonesia, membuat ya mereformasi gitu ya ajaran-ajaran Islam gitu ya. Sampai sekarang Masya Allah sudah banyak sekali hasil dari hajinya Kiai Ahmad Dahlan. Ada
Muhammadiyah, kampus-kampus dan sebagainya, masjid-masjid itu berkat apa keberkahan daripada haji, ya pendahulu kita, ya tokoh-tokoh Islam di Indonesia. Makanya zaman dulu orang yang haji itu, masya Allah, bukan apa namanya, pastinya mereka apa menimba ilmu di sana, kan di sana banyak sekali para ulama gitu ya, dan mereka tidak hanya seminggu 2 minggu gitu, berbulan-bulan di sana. Makanya orang yang haji zaman dulu, masya Allah, ini sangat ini sekali, sangat membawa manafir, ya dalam Al-Quran, betul kata Al-Quran, manafir, manfaat-manfaat gitu, bagi dirinya dan negara-negaranya gitu. Dah, mungkin itu saja karena waktu kita sudah habis. Insya Allah ada nanti tanya jawab atau sharing bagi para ikhwah yang memiliki maklumat yang lebih. Alhamdulillah untuk sharing. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu taala a'la wa alam. Kita kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Ustadz Furqon. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Teman-teman, itu tadi penjelasan yang sangat detail sekali ya, Masya Allah. Kita mengingat kembali tentang rukun Islam, tentang rukun agama kita, bahwa memang ada 5, dan mungkin memang Masya Allah kita jadi bisa mengingat-ingat dan mengetahui lagi banyak sekali manfaat-manfaat, dan memang Allah anjurkan itu, dan Allah bukan membebani ya Ustadz ya, justru malah Allah ingin kita lebih dekat kepada Allah dengan memahami dari rukun-rukun agama kita sendiri yang 5 itu tadi ya, Masya Allah. Nah teman-teman, mungkin di sini ada yang ingin bertanya tentang rukun Islam, boleh banget silahkan tulis kalau pertanyaannya di kolom chat atau bisa bertanya langsung nih. Nah mungkin sudah ada Mbak Uswa Hasanah, apakah ingin bertanya? Sambil menunggu teman-teman yang lain yang ingin bertanya di kolom chat, saya boleh mengajukan pertanyaan ya Ustadz ya. Karena kita membahas tentang rukun Islam nih Ustadz. Salah satunya yang paling sering kita kerjakan, bahkan 5 kali kita lakukan dalam sehari, yaitu tentang sholat nih Ustadz. Nah mungkin saya pribadi Ustadz, ini adalah curhatan pribadi. Kadang menjadi seorang ibu, menjadi seorang emak-emak gitu ya, pikirannya banyak. Kadang kita pengen memfokuskan saat sholat, mungkin barangkali berapa menit saja ingin fokus sholatnya, benar-benar menghadap Allah, fokusnya difokuskan kepada berdoa kepada Allah gitu. Tapi saat sholat kenapa ya Ustaz suka ada aja gitu yang keinget gitu. Nah, suka ada aja yang lewat dalam ingatan saat kita sholat dan ingin bermunajat kepada Allah. Kira-kira ada nggak nih Ustadz tipsnya agar kita memiliki doa dan juga sholat yang khusyuk dalam beribadah kepada Allah, terutamanya dalam melaksanakan sholat. Mungkin ada tipsnya nih Ustadz. Ya, pertanyaan yang bagus sekali, dan mudah-mudahan kita diberikan rezeki kekhusyuan ya oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam menikmati ibadah sholat ini. Nah, kalau dari saya sendiri, sholat itu atau melakukan apa saja, ibadah apa saja, kita harus paham benar arti sholat itu. Untuk apa kita sholat? Maka di situ kan sering dalam semua ibadah ya, ilmu. Al-ilmu qoblal qawli wal amal. Ilmu itu sebelum qaul, sebelum kita ngomong. Kita ngomong harus dengan ilmu. Sebelum kita beramal, maka amal kita harus didasarkan ilmu. Maka kalau kita mengetahui hakikat daripada sholat, mengetahui fadilah-fadilah daripada sholat, kita mengkaji banyak hadis-hadis Nabi tentang sholat, maka insya Allah dan juga bukan hanya memahami kata sholat itu sendiri, tapi kita juga memahami apa yang kita baca. Ya, jadi yang pertama itu tentunya al ilmu gitu ya, berilmu dulu kita. Kita mau khusyuk kan, kita tinggalkan semua ya usaha-usaha dunia, kemudian kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala dengan penuh khusyuan. Nah, dan juga bukan di awal saja khusyuan yang dibutuhkan, tapi di akhir juga atau di pertengahan juga. Terkadang kita mikirnya kemana-mana gitu. Supaya mikirnya nggak kemana-mana, maka kita ya harus ya khusyuk ya. Khusyuk itu
apa namanya, tidak bakal bisa ada kecuali kita paham dengan apa yang dibaca. Jadi gini ibaratnya, kalau kita ngomong gitu ya, ngomong ngelantur, ngomong tapi kita nggak paham bahasanya, itu kayak kita tuh ngelantur gitu ya, ngomongnya ngelantur. Atau bahasa ada yang mengibaratkan itu kayak orang lagi mabok. Jadi orang mabok itu ngelantur, orang lagi tidur, ngigo, nggak paham apa yang diucapkan. Maka yang kedua, kita juga harus memahami lafaz-lafaz yang kita pahami dalam Quran. Maka eh, dianjurkan ya untuk membaca surat-surat yang kita benar-benar paham gitu ya, sehingga kita bisa menikmati ya. Kalau dalam sholat tarawih gitu ya, sholat tarawih dan sholat-sholat yang panjang gitu ya, maka kita di situ kalau kita nggak paham apa yang dibaca oleh imamnya, kita nggak pernah buka tafsir Al-Quran gitu ya, menghayati Al-Fatihah lah, Al-Fatihah paling ini minimal, dan sholat pendek bis 30 kita baca tafsirnya. Oh ini berarti tentang kisah hari kiamat, misalkan apa namanya, la uqsimu biyaumil qiyamah gitu ya. Atau apa namanya, kul huwallahu ahad ya, itu berbicara tentang apa, ketauhidan. Atau ila fi Quraisy ila rimahat asyita'i was-shayf gitu ya, dan walyaqudur hadzal bait. Atau tentang apa lagi, surat-surat yang pendek, inna a'tainakal kautsar, inna a'tainakal kautsar, sholli rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Nah, kita benar-benar paham. Jadi kita seakan-akan kita itu apa? Kita seakan-akan kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu namanya ihsan. Sebagaimana yang kemarin kita bahas tuh. Anta billah kannaka tarah, ilm tarah innahu yarah. Dan di antara sebab ihsan, khusyuk dalam sholat itu kita paham benar apa yang kita baca. Allah a'lam. Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Mudah-mudahan mewakili teman-teman juga nih yang mungkin merasa belum terlalu khusyuk gitu atau belum merasakan nikmatnya dalam beribadah dan juga berdoa saat sholat kepada Allah. Nah, teman-teman, ada satu lagi pertanyaan penutup. Boleh ya Ustadz? Ini adalah pertanyaan titipan. Saya akan bacakan pertanyaannya, yaitu adalah, Ustadz, apakah boleh jika orang yang meninggal kita badal puasanya. Nah, tentang badal puasa bagi orang yang meninggal nih Ustadz. Nah, kira-kira hukumnya bagaimana Ustadz? Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin bisa dijawab oleh Ustadz Furqon. Oke, pertanyaannya Masya Allah, banyak juga ya yang bertanya ini dan sering kita dengar gitu ya. Entah dari kerabat kita misalkan yang meninggal atau orang tua kita gitu ya. Kalau dalam ini masalah khilafiyah, masalah yang ulama sebagian ahli fikih membolehkan dan ada sebagian lagi tidak membolehkan. Kalau Syafi'iyah kan membolehkan gitu ya, membadal berpuasa untuk menggantikan puasanya orang yang sudah meninggal gitu ya. Bagaimana badal haji, badal umrah juga ada gitu ya. Nah, ini apa namanya? Sebagai ulama membolehkan karena di sana mereka juga berlandaskan daripada hadis-hadis Nabi Muhammad SAW tentang menjadi badal atau berpuasa untuk orang sudah meninggal, dan ahsannya yang berpuasa itu merupakan anak-anaknya gitu ya, anak-anaknya, karena itu apa namanya, faidah daripada kita memiliki anak-anak yang soleh, yaitu diantaranya itu adalah apa, waladun solihun yad'u lahu, walad soleh, anak soleh yang mana ia mendoakan, dan diantara dan masih banyak lagi, bukan hanya mendoakan, tapi sudah berpuasa, maka itu juga dibolehkan. Hadisnya itu banyak ya dalam ini. Namun hadis-hadis tersebut sebagian hadis tersebut harus membuatkan hadis-hadis yang boleh dijadikan hujah, berpendapat boleh berpuasa menjadi badal
puasa orang yang Oke, baik. Terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Mudah-mudahan dapat tercerahkan ya bagi teman-teman semua dari diskusi kita pada malam hari ini dan lebih mengerti lagi tentang rukun Islam ya, Masya Allah. Alhamdulillah teman-teman, waktu sudah menunjukkan pukul 8 lewat 45 ya, tak terasa di Indonesia sudah malam. Dan mari kita cukupkan saja kalau gitu kajiannya. Alhamdulillah terima kasih bagi teman-teman yang sudah hadir menyempatkan langsung untuk mengikuti kajiannya melalui online. Dan juga terima kasih buat teman-temannya. Jangan lupa untuk ikuti terus kajian kami, kajian Hadis Arba'in setiap hari Minggu jam 7.30 malam waktu Indonesia Barat dan juga kalau teman-teman yang di Mesir jam 2.30 ya. Nah, teman-teman terima kasih. Semoga Allah merahmati kita. Mari kita tutup kajian ini dengan membaca asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Ella Syakdia selaku host pamit undur diri bersama dengan Ustadz Furqan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.